Halo, jumpa lagi di Jebol Julitin Sepak Bola episode 2 bersama gua Erling Haaland yang baru cat rambut. Tuh di belakang pada ketawa kan tuh. Oke, gantian sekarang ngobrolin bola. Kalau minggu lalu sama Rizal Palevi atau Ical atau yang dikenal sebagai Mister Urgensi di Jebret Media, sekarang gitu kan bersama gua Alvino yang akan nemenin kalian di Jebol episode 2. Selamat berjumpa kembali. Salam kenal Sobat Langit Musik. Bener kan Sobat Langit Musik ya? Selamat datang, salam kenal. Oke, gue sendiri sebetulnya adalah wartawan sepak bola nasional, fotografer, videografer juga. Belum sampai kameramen ya, belum ya. Beberapa kali gue adalah sportcaster di platform OTT-nya. Jadi kalau lu sering dengar pertandingan-pertandingan bola yang tidak ada di terestrial, nah itu kemungkinan besar adalah suara saya. Tapi apakah Liga berapa? Liga 1 masih jarang, cuman saya adanya di Liga 2 dan Liga 3. Jadi liga yang sangat nyentrik-nyentrik itu. Ada pengalaman menarik loh gue waktu itu siaran Liga 3 tuh. Jadi lagi main bola gitu kan. Pertandingan tanpa penonton tuh kan. Tiba-tiba pertandingan diberhentiin, lu tau gak? Di belakang gawang orang gila datang tuh masuk. Ada orang gila sumpah. Itu banyaklah kejadian-kejadian yang waktu gue siaran tuh sampai melongo gitu. Beneran gitu ada hal seperti ini gitu kan. Karena sejauh ini kita memang seringnya nonton Timnas Liga 1 gitu kan. Tapi kan ya itu yang terlihat gitu kan, nonton Timnas Liga 1. Cuman kan kalian juga nonton Timnas dan Liga 1 kan banyak hal yang bikin kalian bertanya-tanya, banyak yang bikin kok gini banget sih gitu kan. Apalagi kalau kalian nonton Liga 3 dan Liga 2. Nah, di episode sekarang kita juga mau ngebahas ya sedikit aja tentang sepak bola nasional gitu, sebelum nantinya kita akan ngomongin ke pekan-pekan neraka kemarin di Inggris, Italia dan Spanyol di Eropa. Kita tahu pekan kemarin ada Manchester United dan juga Arsenal yang tetap di pucuk untuk Liga Inggris. Tapi di Spanyol dan Italia banyak big match seru. Di Spanyol ada El Clasico, Barcelona versus Real Madrid. Kemudian di Italia ada Juventus versus Inter Milan dan Lazio versus Roma. Tapi sebelum itu, tadi gue udah bilang kita mau ngomongin sepak bola nasional yang dimana sekarang ada tim di pucuk yang logonya mirip dengan tim yang berada di pucuk Liga Inggris, Arsenal, yaitu PSM Makassar. Coba lo perhatiin deh logonya Arsenal sama PSM Makassar, itu bener-bener hampir sama. Dan nasibnya juga sekarang hampir sama, sedang berada di pucuk dan boleh jadi akan membuka puasa gelar mereka di Liga Domestik. PSM Makassar terakhir juara itu tahun 2000 ya. Waktu itu masih zamannya Bima Sakti Kurniawan. Tim PSM Makassar waktu itu juga dikenal dengan nama PSM Ujung Pandang. Tim bertabur bintang, juara untuk mendapatkan bintang 1 untuk pertama kali. Dan di musim ini selang 23 tahun ya, kurang lebih 22-23 tahun, PSM hampir dipastikan hanya butuh 1 kemenangan lagi. Saat podcast ini naik, butuh 1 kemenangan lagi PSM untuk bisa membungkus trofi juara kedua mereka di Liga Indonesia. Walaupun sebelumnya PSM memang udah pernah juara Piala Indonesia, tapi di Liga Domestik ini udah penantian panjang bagi PSM. Sebenarnya jujur nggak banyak yang duga juga sih kalau PSM bakal bisa se-impress ini di musim ini. Dan ya boleh gua katakan mungkin bagi fans PSM-nya sendiri di awal musim juga kayaknya banyaknya juga yang nggak terlalu yakin, karena PSM ini di awal musim memang persiapannya cukup banyak terganggu. Bagaimana banyak ditinggalkan beberapa pemain, prestasinya di musim lalu pun hampir saja masuk ke kubangan degradasi. Tapi
memasuki musim ini pun belum selesai. Masih ada tentang kepastian di mana kandang mereka akan main PSM Makassar. Sehingga ini yang gue boleh katakan bahwa di awal musim pun banyak yang meragukan PSM. Tapi masuknya Fernando Tavares itu pelatih asal Portugal yang memang sangat bisa ngebangkitkan tim ini. Kalau dibandingkan dengan materi pemain, PSM ini namanya nama besar. 2017-2018 PSM ini memang kerap berada di tangga juara. Walaupun akhirnya harus kalah dengan Bayangkara, dengan Persija waktu itu. Tetapi PSM waktu itu ada di puncak klasemen memang sangat wajar. Karena komposisi pemainnya ada pemain bintang. Kalau kalian fans PSM Makassar sendiri kalau ingat waktu itu ada pemain seperti Fernando Sinaga, Zulam Zamrun, Titus Bonai, sempat ada Hamka Hamzah. Pemain lokalnya aja udah punya label bintang itu. Jadi sangat wajar waktu itu memang bisa berada di papan atas di bawah pelatih Robert Alberts, bisa bersaing untuk berada di tangga juara, sangat wajar. Tapi yang mengagetkan di musim ini bermaterikan dengan pemain seadanya dalam tanda kutip, Ramadan Sananta, Yance Sayuri yang sekarang lebih sepadan dibanding Yakob Sayuri kemarin. Karena kalau ngomong Sayuri pasti top of mind kalian akan kepada Yakob Sayuri, tapi nama Yance Sayuri pun sekarang udah mulai naik. Ya dengan pemain-pemain muda ini PSM bisa bersaing di atas gitu kan. So pelatih ini luar biasa sih, Bernardo Tavares. Apakah gue kaget? Enggak. Karena kalau dilihat dari background ya, pelatih ini adalah punya basic sebagai talent scoutnya FC Porto. Sehingga memang udah sering dia tuh menghandle atau pemain-pemain muda. Keputusan yang dipilih sekarang adalah lebih baik dia pakai pemain muda yang masih bisa fight untuk cari panggung dibandingkan pakai pemain senior yang secara harga nggak beda jauh gitu. Karena ternyata ini proven bahwa dengan pakai pemain muda PSM pun bisa bersaing di atas. Dan kuncinya satu lagi adalah William Plym, pemain yang udah ada di PSM dari 2016, salah satu pemain asing terlama setelah Konate dan Rohit Chan. Plym masih bisa membuktikan bahwa ia adalah roh dari PSM Makassar. Pesaing PSM, Persib dan Persija sebetulnya dari segi kebesaran tim, komposisi pemain ini sangat-sangat menjanjikan di awal musim. Kalau lu lihat pelatih dari Persija, Thomas Doll, dia adalah pelatih asal Jerman. Waktu pemain cukup terkenal waktu itu kan, dia pernah main di Lazio, di Hamburg. Kemudian dari Persib Bandung ada Luis Milla, malah lebih terkenal lagi, bekas pelatih tim nasional kita, mantan pemain Real Madrid dan Barcelona. Dari sisi nama besarnya aja udah cukup lebih besar daripada backgroundnya Bernardo Tavares gitu kan. Kemudian komposisi pemainnya juga banyak yang di antara Persija dan PSM juga sedikit lebih punya value secara harga dibanding pemain PSM. Tapi nyatanya dua tim ini berada di bawah PSM untuk saat ini gitu kan. Dan kemungkinan besar mereka akan ya udahlah ngasihin trofi musim ini kepada PSM. Nah, gue coba mukulitin satu-satu bahwa apa yang membuat Persib Bandung dan Persija pada musim ini tidak bisa tampil konsisten. Kalau dari Persib Bandung sendiri, gue pernah ngobrol sama pemainnya, bermain kandang tapi serasa tandang itu sangat mengganggu secara mentality. Ada beberapa momen atau kesempatan yang dimana mereka harusnya bermain di Bandung, tapi karena lapangannya terganggu, mereka harus cari kandang di luar Bandung. Buat pemain itu terganggu. Dan nyatanya kalau kalian lihat lagi catatan-catatan pertandingan Persib dalam beberapa pekan terakhir ini, mereka banyak kehilangan poin ketika main di kandang. Kalau Persija itu dia banyak kehilangan poin karena memang jarang tampil full team, jarang tampil inti karena banyak pemain-pemainnya yang harus bergabung dengan tim nasional atau cedera gitu kan. Berbeda dengan Persija waktu di awal musim, memang mereka sangat solid banget, tough banget. Tapi ketika musim berjalan mereka harus banyak kehilangan pemain karena alasan pemanggilan tim nasional atau cedera, sehingga itu sangat berpengaruh sekali terhadap performanya Persija. Thomas Doll, walhasil dia tidak bisa menurunkan performa terbaik Persija seperti di awal musim. Dari Liga 1 itu yang menarik. Tapi di pekan ini juga pekan ini
tanggal 25 nanti tim nasional kita juga akan main di FIFA Matchday melawan Burundi, negara yang kalau lu search di YouTube, ini yang di belakang ya, lu search di YouTube Burundi ya, itu cara lawan timnas Indonesia, yang muncul tuh negara termiskin di dunia tuh. With all respect gitu kan. Bahkan teman gue sempat bilang katanya parah, gajinya tuh cuman 12.000 sehari gitu kan. UMR-nya cuman 12.000 sehari. Aduh, ternyata dia salah riset salah. Yang benar 800.000 sebulan. UMR-nya tuh 800.000 sebulan gitu. Tapi peringkat tim nasionalnya tuh lebih di atas kita gitu, 10 tangga di atas kita gitu kan. Jadi dari segi banyak aspek negara Burundi banyak ketinggalan dari negara kita gitu kan. Tapi dari sisi peringkat FIFA, negara ini di atas kita gitu. Jadi kalau dibilang loh kok lawannya cuma Burundi dan lain-lain gitu kan, ya memang cuma Burundi dan itu 2 kali. Tetapi kalau misalnya kita bisa ngalahin Burundi dalam 2 kesempatan itu, kemungkinan kita atau Indonesia untuk naik di peringkat FIFA sangat besar. Apa benefitnya kalau untuk bisa naik di ranking FIFA? Ya jelas kita bakal banyak dapetin lawan yang lebih punya nama, punya tradisi dalam sepak bola cukup baik gitu kan. Makin bagus peringkat kita, makin gampang dapetin lawan. Karena sebelumnya kita juga mau lawan Kenya yang peringkat 101, malah Kenyanya gak mau gitu kan. Yang ngomong-ngomong tentang uji coba tim nasional, ngomong-ngomong dengan uji coba tim nasional, kemarin juga wakil ketua umum PSSI ya sempat bilang kalau negara kita tuh mau uji coba sama Argentina gitu kan. Ya tapi respon itu di respon oleh Sintayong, pelatih tim nasional kita, bahwa ya udah jangan terlalu banyak janji-janji gitu kan. Ya buktiin aja lu bisa bawa Argentina apa enggak. Nah, ini buat yang dengerin atau siapa atau dengerin atau nonton nanti kalau lu mau komen, ini terlalu muluk-muluk nggak sih lawan Argentina gitu kan. Perlu match fee banyak juga loh gitu kan untuk datengin Argentina dengan Lionel Messi-nya, tim nasional yang baru juara dunia, itu bukan hal gampang gitu kan. Perlu banyak poin-poin yang kita propose ke Argentina, seberapa benefitnya gitu kan lawan Indonesia. Apakah harus keluarin duit? Ya, ini udah bukan rahasia umum lagi. Kalau memang mau ngundang Argentina pun ya butuh match fee yang sangat-sangat besar gitu kan untuk ngundang Argentina. Ya banyak yang berpendapat daripada lu keluarin match fee yang begitu besar untuk undang Argentina, lebih baik lu bangun fasilitas yang dianggap masih kurang. Tetapi benefitnya ngundang Argentina juga cukup baik gitu kan. Sepak bola kita mungkin bisa dianggap lebih stable secara prestis, secara gengsi gitu kan. Karena terakhir tuh Argentina tuh main di Singapura ya, tapi bukan lawan timnas Singapura. Nah ini bakal coba diundang ke Indonesia, ngelawan timnas Indonesia. Ya sehingga ini memang boleh dikatakan sebagai cara untuk menarik perhatian dunia, menarik perhatian terutama pesepak bola Eropa untuk lihat lagi sepak bola Indonesia yang dimana dalam beberapa tahun terakhir juga citranya tidak begitu baik. Dan semoga ketika mengundang Argentina di era pengurusan PSSI yang baru ini bisa memperbaiki citra sepak bola lokal kita pelan-pelan begitu. Nah, semoga ialah yang terdekat lawan Burundi nanti di tanggal 25-28 FIFA Matchday kita bisa dapat hasil yang baik sehingga peringkat kita juga sangat-sangat bisa terkatrol ke atas. Nah, udah panjang juga ya gue bahas sepak bola Indonesia. Tapi selain itu juga sekarang gue mau mulai ngebahas topik yang sangat kalian tunggu, tetapi gue akan coba mengulitinya dengan cara yang berbeda, dengan cara memasukkan topik-topik yang sangat everlasting sehingga kalian bisa dengerin ini kapan aja. Dan yang pertama gue akan coba ngebahas tentang Liga Spanyol. Ini yang terakhir adalah bagaimana Barcelona sanggup menang 2-1 dari Real Madrid. Obrolan-obrolan bola, podcast-podcast bola dimanapun pasti sudah banyak yang membicarakan tentang teknis, tapi jarak selusin poin dengan Real Madrid ini gue akan coba melihat dari point of view lain. Jarak selusin poin Barcelona dengan Real Madrid tentu relatif cukup besar,
relatif cukup tinggi, tetapi apakah ini bisa mengunci gelar dari Barcelona? Bisa iya, bisa enggak. Bisa enggak, karena correct me if I'm wrong, waktu 2003, waktu Valencia juara, gap 12 poin Real Madrid yang pada saat itu berada di puncak klasemen. Ini udah 12 poin loh, udah nyaman banget di singgah sana atas. Walhasil setelah itu mereka 7 game berturut-turut gak pernah menang dan akhirnya tergusur. Jadi masih ada kans sebetulnya. Bagaimana tim yang unggul 12 poin itu belum tentu dia bisa mengunci gelar Liga. Tadi kan gue bilang bisa enggak, bisa iya gitu. Tadi bisa enggaknya. Bisa iya juga Barcelona berada di atas terus dengan menjaga jarak dengan Real Madrid. Bahkan jaraknya pun bisa bertambah lebar. Karena lawan-lawan yang akan dihadapi Barcelona setelahnya ya memang dia masih akan ketemu Betis dengan Atletico Madrid, which is ini tim yang ada di ya party crasher-nya La Liga lah di musim ini gitu kan. Tapi kan ngelihat Barca sekarang tuh dibandingin Betis ataupun Atletico Madrid, kemungkinan menangnya pun sangat besar gitu kan. Jadi ya bisa iya Barcelona bakal mengunci trofi juara mereka musim ini, kalau istilahnya kasih aja lah pialanya ke Barca gitu, karena jarak mereka udah 12 poin juga gitu kan. Ditambah lagi Real Madrid yang memang tampil nggak begitu konsisten musim ini gitu kan. Ancelotti pun banyak disorot karena posisinya makin terancam. Otomatis kalau ngelepas gelar La Liga musim ini, kans mereka hanya ada di Copa del Rey dan UEFA Champions League. Nah, tapi biasanya Real Madrid dengan DNA UCL-nya ya memang seperti itu gitu. Siapa yang nyangka gitu kan bahwa Real Madrid musim lalu bisa juara UCL, yang dimana banyak orang mikir bahwa ini lagi masa peralihannya era Ronaldo ke era selanjutnya, entah ini era siapa gitu. Dan akhirnya Real Madrid dengan DNA UCL-nya bisa juara UCL di musim lalu. Lawan Chelsea lagi, lawan yang akan mereka hadapi juga di UCL musim ini. Selain DNA juaranya dari Real Madrid, DNA UCL-nya dari Real Madrid, pelatih mereka pun, Carlo Ancelotti, adalah pelatih yang memang piawai untuk menurunkan timnya di kompetisi knockout. Pelatih yang memang DNA-nya pun DNA UCL gitu kan. Ya bersama Milan dia juara UCL, bersama Madrid dia ngebuka UCL, apalagi waktu itu penantian panjang bagi Real Madrid untuk meraih La Decima mereka gitu kan. Sehingga kalaupun Real Madrid memang di level liga nggak bagus, ya memang seperti itu gitu. Lu boleh hitung dari 7 gelar juara Real Madrid terakhir, 7 gelar juara Liga Champions mereka terakhir, itu mereka cuman 2 kali aja bisa ngawinin gelar La Liga dengan gelar UCL gitu kan. Jadi memang ketika Real Madrid memilih fokus di UCL, ya mereka akan di La Liga tuh ya nggak akan seperkasa di UCL gitu. Ada momen-momen, ada musim-musim yang dimana Real Madrid tuh seperti kayak hanya di satu kompetisi aja superiornya itu. Kalau mereka waktu itu bagus di UCL ya di La Liga ya begitu, bagus di La Liga ya UCL ya begitu. Ya terakhir sih sebenarnya baru di musim lalu gitu kan, dia bisa ngawinin gelar juara La Liga dengan gelar juara UCL gitu. Tapi di musim-musim sebelumnya waktu sama Zizou gitu, itu pun hanya sekali doang dia waktu itu sama Zizou yang bisa kawinin gelar juara UCL sama La Liga gitu kan. Tapi sebelum Zizou, wah kayaknya amat sangat sulit gitu untuk coba ngebagi fokus gitu kan. Nah sekarang apalagi pertaruhannya Ancelotti tidak memiliki banyak squad yang secara nama besar, secara kebintangan tuh seperti squad yang ada di squad Real Madrid yang kita kenal biasanya gitu. Kalau lu boleh bilang sekarang bintang-bintang Real Madrid siapa sih, itu pun sudah menua itu kan, udah usia up 30 gitu. Modric, Kroos, Courtois,
you name it lah, Benzema, Alaba, Rudiger. Ya memang namanya cukup sebagai pemain senior cukup dipandang gitu kan, apalagi nama-nama bintang Modric, Kroos, Benzema tuh cukup masih bintang gitu. Tapi dari sisi umur kan ya gimana gitu, lu juga harus tetap menyiasati itu kan. Ya Modric magical touch masih ada gitu, tapi perlu diingat usia Modric ya udah hampir kepala 4 gitu kan. Nah jadi memang ini sangat PR banget sih bagi Ancelotti gitu, apalagi kan boardnya Madrid pasti akan menuntut Madrid tuh harus selalu dapat trofi prestis setiap musim ya. Kans Ancelotti untuk dapat trofi di musim ini masih ada gitu kan. Mengingat selain Madrid ya DNA UCL, terutama DNA di level turnamen ini Ancelotti cukup oke juga. Tapi kans Ancelotti untuk membuat Madrid gak dapat apa-apa di musim ini juga ada gitu kan. Ya jangan sama ya kayak Ancelotti 2015 waktu itu yang gak dapat apa-apa, ya dia harus lengser gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Nah yang menarik, Ancelotti sekarang rekor pertemuan sama Xavi pelatih Barca itu udah kalah jauh. Kayaknya di musim ini deh Barcelona dan Real Madrid itu banyak ketemu ya di beberapa event. Nah sekarang dari 6 kali pertemuan Xavi dengan Real Madrid sebagai pelatih sekaligus versus Ancelotti, karena ketika Xavi menjadi pelatih Barcelona dan dia ketemu Real Madrid ya baru cuma Ancelotti yang dihadapin. Itu Xavi udah menang 4 kali dari 6 laga. Artinya Xavi secara Barcelonista, secara figur besar Barcelona memang ngaruh banget untuk menularkan experience-nya dalam laga-laga krusial seperti El Clasico gitu kan. Nah sejak Xavi datang memang ya pelan-pelan Barcelona bagus. Cuman kalau gue ngomong sama teman gue yang dia pecinta Barcelona, banyak karakter-karakter permainan Barcelona yang hilang di bawah Xavi. Walaupun ketika Xavi masih main sebagai pemain Barcelona, ya Barcelona terkenal sebagai tiki-takanya gitu kan. Saat waktu itu masih di bawah Pep Guardiola. Tetapi sekarang lu perhatiin deh, Xavi itu dia sekarang sangat oportunis, pragmatis, dan memainkan sepak bola negatif. Menang Barcelonanya pun, Barca tuh menangnya cuma 1-0, 2-1, dia enggak. Susah gitu untuk bikin gap poin 2-3 seperti Barcelona zaman Pep yang kita kenal atau Frank Rijkaard gitu kan. Ya karena apa gitu? Modal Xavi pemainnya di musim ini tuh enggak begitu dikucurkan dana yang sangat-sangat glamor waktu zamannya Pep Guardiola. Bahkan Barcelona diterpa isu finansial, tetapi Barcelona sekarang masih bisa di top La Liga. Ya menurut gue ini udah 2 jempol banget buat Xavi bisa bawa Barcelona berada di atas puncak klasemen La Liga dengan diterpa banyak isu. Kemudian pemain yang dia andalkan ya nyaris seperti pemain-pemain muda gitu kan. Bahkan pemain-pemain mahal yang dibeli Xavi, lu you name it lah, Eric Garcia, kemudian Ferran Torres itu malah flop gitu. Justru Barca tuh sekarang malah bagusnya sama pemain kayak Xavi, kayak Araujo yang memang dia dari youth-nya gitu kan. Tetapi Barcelona berada di puncak itu memang gak lepas dari bapuknya Real Madrid juga gitu kan. Real Madrid itu memang kayak gimana ya, lu harus memang nemuin satu sosok yang benar-benar bisa jadi akar deh di klub gitu kan. Sempat berharap sama Eden Hazard tapi it doesn't work gitu kan. Nah, sekarang lu terlalu condong Benzema sentris, tapi Benzema musim ini nggak terlalu prima, banyak beberapa laga dia harus absen, dan yang dimana saat Benzema absen di laga-laga itu Madrid juga banyak melewatkan kesempatan untuk meraih poin 3 gitu kan. Mau sampai kapan mau mengandalkan Modric dan Kroos? Nggak bisa selamanya juga. Tchouaméni awal musim tampil bagus, tapi sekarang mulai naik turun. Camavinga pun seperti itu. Artinya memang kalau berbicara lagi di laga kemarin, itu adalah memang peran konsistensi lini tengah antara Barca dan Real Madrid. Siapa yang tampil lebih konsisten di musim ini itu kuncinya, dan itu bisa didapatkan oleh Barcelona. Yang ngebahas drawing UCL ya, Madrid masih ada peluang. Nanti Madrid bakal ketemu, kok gue jadi lupa. Madrid tuh bakal ketemu Chelsea. Madrid bakal ketemu Chelsea, lawan yang memang udah
sering mereka hadapin di beberapa kesempatan UCL berikutnya. Kalau mereka menang nanti ketemu antara Bayern atau Man City, ya ini kalau ngomong UCL tahun lalu ketika Madrid juara nih, tim Los Merengues ini lucknya memang gede banget sih. Si lucknya memang gede banget. Kita nggak tahu apakah luck itu akan bisa didapatkan lagi musim ini. Ya memang nggak bisa dipungkirin, lu kehilangan Casemiro itu sangat karuh banget. Tchouaméni belum bisa menggantikan peran itu, tapi memang Tchouaméni terlihat punya masa depan. Itu memang tinggal perkara waktu aja sih untuk melihat penampilan Tchouaméni bisa setara dengan Casemiro atau bahkan lebih baik daripada Casemiro. Tetapi ya tidak bisa dipungkirin untuk di sisa laga UCL lawan Chelsea nanti, mungkin nanti di semifinal atau final, Benzema, Kroos, Modric, di belakang ada Rudiger, Courtois dan Alaba itu tetap masih jadi andalan Real Madrid. Dan lu mesti tahu bahwa Courtois, Rudiger, Alaba, kemudian Kroos, Modric dan Benzema ini adalah pemain-pemain yang memang secara mental udah terasa main di fase knockout UCL gitu kan. Jadi ya Real Madrid punya modal yang cukup baik nanti untuk di UCL. Dan ngomong-ngomong UCL, lu udah tahu kan tim negara mana yang pesertanya cukup banyak diwakilkan, yaitu adalah tim dari Italia dengan liganya Serie A. Nah, Serie A ini belakangan memang lagi mencuri perhatian di sepak bola dunia dengan menempatkan tiga wakilnya di fase quarter final UCL. Gak cuman di UCL, tapi di kompetisi kasta bawahnya pun Serie A masih ada wakil gitu kan. Nah, banyak yang bilang bahwa prestasi tim-tim Serie A di fase knockout UCL ini ya memang gak lepas dari faktor luck juga, karena kan ini ngaruh ke drawing juga gitu, ngaruh lu ketemu siapa gitu kan. Dan ya lu gak bisa dibandingin kayak Bayern Munchen gitu yang kemarin habis ketemu PSG, ntar ketemu City, terus ketemu Madrid. Ini jalannya tim Serie A tuh cukup enak gitu untuk sampai ke final, untuk menempatkan salah satu wakil mereka di final gitu. Ganjarannya ya hanya Benfica aja gitu, Benfica yang nanti akan ketemu Inter Milan gitu kan. Dan di semifinal lainnya, kalau Inter Milan bisa ngalahin Benfica, dia akan ketemu salah satu pemenang dari All Italian Quarter Final, yaitu antara Milan dan Napoli gitu kan. Jadi kalau Inter Milan bisa ngalahin Benfica, semifinal nanti akan All Italian semifinal lagi, dan udah dipastikan di final akan jadi wakil Italia. Ini menarik banget sih. Tetapi sebetulnya kalau lihat dari secara historis, siapa sih yang nanti yang bakal melaju ke final, wakil Italia siapa yang nantinya bakal melaju paling jauh? Kalau dilihat di prestasi on the paper sekarang, Napoli jelas sangat menjadi unggulan. Jaraknya aja di Serie A itu cukup jauh ya. Di laga terakhir kemarin dengan kalahnya Inter Milan dari Juventus, kemudian disalip oleh Lazio yang sekarang naik ke peringkat 2, Napoli itu udah ada banyak banget gap jaraknya, udah ada belasan, coba gua cek. Ya, udah belasan poin dia selisih Napoli dengan peringkat 2. Dan ini memang secara on the paper yang jelas Napoli akan sangat-sangat diunggulkan. Ya udah ada sekitar 19 poin jarak dengan Lazio. Tetapi perlu diingat bahwa sebenarnya tim Italia ini akan sangat malas ketemu sesama tim Italia di fase knockout UCL, karena mereka akan cepat banget ngebaca itu. Kalau kalian ingat kapan All Italian knockout ini terjadi terakhir, itu waktu di semifinal ya. Itu waktu Inter lawan Milan, kemudian nanti Milannya di final waktu itu ketemu Juve, waktu itu 2003. Saat itu secara on paper, secara di atas kertas, Juventus lebih diunggulkan karena performa dia di liga cukup baik. Dia ada di top gitu kan. Inter Milan mengekor di peringkat kedua. Milan saat ini cuma ada di peringkat ketiga gitu.
Tapi at the end Milan yang mampu step up dan jadi juara di UCL. Jadi Napoli itu belum terlalu jadi jaminan juga gitu. Dia ketemu Milan yang secara peringkat jauh di bawah Napoli, tetapi untuk UCL, kalau di Spanyol DNA UCL ada milik Real Madrid, tetapi di Liga Italia AC Milan punya DNA UCL juga, tim-tim yang dimana mungkin sekarang pendukungnya udah bapak-bapak gitu kan ya. Kalau lu mau ngomong tentang sepak bola Serie A, itu lo bisa tanyalah orang-orang yang usianya udah 30-40 itu lebih hatam dan dia tahu bagaimana DNA AC Milan ini di UCL gitu kan. Ini bisa aja gitu kan, kayak secara faktor X ini akan sangat motivate para pemain Milan yang dimana musim ini tuh mereka udah lesu juga, dan harapan mereka setelah nunggu bermusim-musim untuk lolos ke fase quarter final akhirnya tercapai di musim ini, ya jelas mereka nggak mau nyanyain kesempatan ini. Lawan Napoli di Liga dan lawan Napoli 2 leg di quarter final itu akan sangat beda gitu kan ya. Kesempatan untuk menggugurkan Napoli itu masih tetap ada. Tetapi perlu diingat, Napoli ini bukan Barca, bukan Arsenal yang gap poinnya sama peringkat kedua itu sangat dekat. Napoli ini cukup jauh, jadi ya bisa jadi mereka pun akan ngelepas beberapa partai di Serie A untuk fokus lawan Milan. Ini seru, Napoli lawan Milan. Dan satu lagi ya, Inter lawan Benfica. Inter lawan Benfica ya jelas lah, sekarang di Serie A juga mereka harus membagi fokusnya antara UCL dan Serie A. Serie A mereka harus tetap ngamanin bagaimana caranya mereka setidaknya untuk ada di 2 besar dan setidaknya untuk mengamankan tiket Champions League musim depan. Kemudian mereka harus membagi fokus lagi di UCL dengan menghadapi tim dari Portugal lagi, Benfica gitu kan. Tapi kalau memang lihat dari rekor tandang Inter ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Apalagi Simone Inzaghi juga lagi disorot. Tapi lagi-lagi Simone Inzaghi ini pelatih yang kalau main di fase knockout tuh dia jago banget untuk menyiasati strategi gitu kan. Dia terakhir bawa Inter juara di Coppa Italia itu ya emang ngebuktiin juga kalau dia memang spesialis knockout. Itu yang sudah dia lakukan di Lazio juga. Ya let's see apakah dia akan berhasil juga di UCL nanti di Benfica dan mewujudkan all Italian semifinal. Kemudian akan membuat Italia kembali menempatkan wakilnya lagi di final setelah terakhir kali Juventus berada di final untuk lawan Real Madrid. Nah ini sangat menarik untuk ditunggu tahun ini. Nih ada ingat gak kapan terakhir Italia punya wakil di semifinal? Bukan Juventus, tetapi kalau fakta unik ya, gue punya fakta unik. Terakhir Italia punya wakil di semifinal justru oleh karena AS Roma. Waktu itu setelah eranya dari Spalletti, AS Roma akhirnya berhasil lolos ke semifinal, kemudian gugur oleh Liverpool pada saat itu. Dan di mana Muhammad Salah bikin gol dan dia no celebration ke gawang mantan tim AS Roma, dan saat itu AS Roma masih diperkuat oleh pemain seperti Alisson Becker, Raja Nainggolan, kemudian ya El Shaarawy masih ada. Menurut gue itu salah satu era terbaik AS Roma deh di bawah Spalletti. Jadi udah lama banget itu musim 2019. Yep, correct me if I'm wrong. 2019 AS Roma berada di semifinal untuk memperjuangkan nama Italia. 2017-2018 terakhir kali ada wakil Italia di semifinal, ini AS Roma. Nah ini udah cukup lama banget, dan musim ini Serie A kembali bisa jadi menarik perhatian dunia. Jadi ya gua harap sih ini bisa jadi momentum ya untuk perbaikin rankingnya Serie A di ranking-ranking antar liga-liga di Eropa gitu kan. Nah, tetapi kalau boleh dibilang di Serie A-nya sendiri musim ini selain liganya yang ngejutin di kompetisi Eropa, di Serie A-nya pun ya banyak kejutan juga gitu. Nggak ada yang nyangka bahwa Juventus akan dikurangi 7 poin. Nggak ada yang nyangka Milan yang merupakan juara bertahan bisa seanjlok gitu. Nggak ada yang nyangka juga Inter Milan yang memang terlihat sebagai tim yang paling punya persiapan matang ya nggak moncar juga, udah pulangin Lukaku, tetap aja masalahnya di lini depan. Justru Napoli pemain yang secara individu boleh lu adu, mungkin secara harga pemainnya nggak lebih mahal, tapi as a unit tim ini sangat-sangat bisa ngebuktiin kalau mereka adalah tim yang sangat kompak. Mereka bisa berada di puncak klasemen dengan torehan poin yang begitu gap point yang begitu tinggi. Ini nggak lepas dari Luciano Spalletti. Spalletti itu kalau secara statistik
Dari dia di AS Roma periode pertama, kemudian pindah ke Zenit, balik lagi ke Roma, ke Inter, dan akhirnya main di Napoli. Sampai saat ini persentase kemenangan Luciano Spalletti itu tidak kurang dari 50%. Artinya pelatih ini memang punya ketangkasan. Kalau gue melihatnya, Spalletti ini adalah tipikal pelatih yang memang pelatih yang datang untuk memperbaiki sesuatu yang sebenarnya ini bisa berjalan bagus tapi kok kayak rusak gitu kan ya. Dulu dia datang ke Inter seperti itu, dia bawa Inter akhirnya lolos ke Liga Champions lagi. Di Roma dia terakhir di periode keduanya bawa Roma naik ke second position. Gue boleh bilang memang pelatih ini adalah yang terbaik di Italia. Pendapat gue pribadi, yang terbaik di Italia dalam 5 tahun terakhir. Karena apa? Karena konsistensi dia meloloskan tim-tim yang dia asuh tuh ke Liga Champions atau bercokol di papan atas tuh cukup sering ya. Dibandingkan Pioli yang baru bawa juara Milan kemarin, tapi kan ya naik turunnya juga, flopnya lebih sering, ups and down-nya lebih sering. Tapi Spalletti ini sangat konsisten sejak dia di Roma, kemudian kembali lagi ke Roma, ke Inter, dan Napoli. Dan Spalletti itu kalau jadi pelatih selalu dimodalin dengan pemain yang gak begitu wow secara harga, secara nama gitu. Di tahun ini siapa yang sangka ada Vica Kvaratskhelia, atau yang mungkin orang bilang sekarang Maradona gitu kan, Maradona dari Georgia gitu kan. Pemain yang memang menggoda banyak klub di luar Italia untuk memboyong dia. Kabarnya Barcelona juga bakal ngerogoh kocek yang cukup besar untuk boyong si Kvaratskhelia. Nah, Kvaratskhelia ini memang gak ada yang nyangka juga. Kalau Osimhen mungkin gue udah sering lihat ya kalau di Liga Prancis sebelum dia main di Napoli, memang pemain ini cukup tajam gitu. Tapi Kvaratskhelia, bro, siapa yang tahu pemain ini gitu kan. Kayaknya cuma Napoli doang yang scoutnya melek tentang talentanya si Kvaratskhelia ini. Dan kalau lu lihat track recordnya Kvaratskhelia, dia ini sebelumnya, ntar gue minum dulu. Kalau lu lihat nih, Kvaratskhelia ini sebelumnya dia itu main di Liga Georgia, kampungnya Liga Georgia. Dan kalau lo yang sering nonton ini UCL dari kualifikasinya sampai group stage, tim dari Georgia apa sih yang lo ingat? Paling Dinamo Tbilisi gitu. Nah, Kvaratskhelia ini memang digedein dari Dinamo Tbilisi, tapi dari Tbilisi itu dia sangat-sangat gak dipakai, dan akhirnya dia harus menyingkir ke klub mediocre di Georgia, terus kemudian diambil sama Moskow, Lokomotiv atau Spartak, gue lupa, Moskow. Di sana pun dia nggak begitu banyak dapat menit bermain, tapi akhirnya waktu di Kazan dia bisa membuktikan. Ketika dia main di Kazan, punya secara reguler minute play yang bagus, datanglah perang Rusia Ukraina yang dimana liganya harus di-ban, Liga Rusia. Kvaratskhelia belum terlalu dapat sorotan juga karena cuma main di Rubin Kazan waktu itu kan, yang memang ya kalau lu ngomongin Rusia pasti kan orang akan lihatnya Zenit, akan lihatnya CSKA, kemudian Spartak. Nah, dari Kazan dia pulang ke kampungnya. Nah, ketika dia balik ke kampungnya, main sama klub Georgia yang mungkin lebih terkenal Dinamo Tbilisi daripada klubnya si Kvaratskhelia ini. Akhirnya si Napoli kemudian ngelihat potensi pemain yang sekarang dijuluki sebagai Maradona ini, atau Maradona dari Georgia. Dia nggak terlalu, namanya Dinamo Batumi. Dia main di Dinamo Batumi sepulang ya dari Rusia, karena Liga Rusia waktu itu harus ditangguhkan. Kemudian dia diboyong oleh Napoli dengan harga 10 juta euro, dan kemudian sekarang harganya ningkat banget. Ini menurut gue satu rekrutan yang sangat-sangat baik dari Napoli, dan dia akan mengulangi bagaimana waktu itu dia mendapatkan Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi, kemudian mungkin banyak penyerang-penyerang yang mengorbit bersama Napoli. Dan kesempatan musim ini Kvaratskhelia mampu tampil sebagai bintang bagi Napoli. Dan gak cuma itu, kalau dulu mungkin Hamsik Napoli cuman ya oke, nama besar, main bagus Napoli, tapi Kvaratskhelia ini Kvaratskhelia dia itu kemungkinan besar bisa menghadirkan kembali trofi juara ke Napoli,
Dan kalau lu lihat ada meme-meme itu bagaimana persembahan trofi musim ini ya pasti akan disembahkan buat legenda mereka almarhum Diego Armando Maradona. Jadi ini sebuah penantian panjang. Ada klub Inggris yang ingin Kvaratskhelia mungkin ada, tapi sejauh ini pemain itu lebih santer dikaitkan dengan Barcelona. Yang ngomong-ngomong Liga Inggris tadi, yang terakhir yang rame nih ya, ada pembahasan tentang Liga Inggris. Yang rame adalah bagaimana King MU ngegas lagi di FA Cup. Apakah mungkin King MU ini punya kesempatan untuk mendapatkan mini treble musim ini? Ya ketika mereka udah juara EFL, kemudian mereka juara FA Cup. Di musim ini masih ada kesempatan juara FA Cup dan masih ada kemungkinan juga juara WL gitu kan. Jadi akan ada kesempatan untuk ngeraih mini treble. Dan ini udah lama banget ya kayaknya terakhir kali MU itu dapat trofi lebih dari satu itu zamannya Jose Mourinho. Waktu itu dia juara di WL dan juga juara di EFL domestiknya ya. Waktu itu juara. Waktu itu masih ada pemain kayak Zlatan, pemain kayak Wayne Rooney masih main waktu itu. Kemudian banyak banget sih pemainnya, si Paul Pogba masih ada waktu itu, David De Gea tentu masih main. Waktu saat itu memang terakhir kalinya di mana Manchester United itu bisa dapat trofi lebih dari satu dalam satu musimnya. Dan dalam kesempatan ini kemungkinan itu bisa diulang oleh Erik ten Hag, mengulang apa yang sudah dicapai oleh Jose Mourinho pada tahun 2016 ya 2016 sampai 2017 ya 2016-17 Jose Mourinho. Tetapi kan nggak gampang gitu kan. Ya di UEL mereka ketemu Sevilla itu ya bisa jadi kryptonite-nya bagi Manchester United juga gitu kan di UEL. Terus di FA Cup next-nya mereka ketemu Brighton gitu kan, lawan yang memang bakal lebih sulit dari Fulham gitu kan. Kemarin pun lawan Fulham juga banyak yang mengkritik bahwa sebagai dari secara permainan Fulham lebih oke gitu kan. Cuman ya karena kartu merah yang gua anggap itu wajar dikasih kartu merah. Tapi sebelum Fulham harus dikasih 3 kartu merah, 2 untuk pemain, 1 untuk pelatih, sebenarnya MU cukup kesulitan juga untuk menghadapi Fulham. Nah nanti dia ngelawan Brighton, tim yang dibawa De Zerbi, dia cukup ya jelas lebih baik dibanding Fulham, cukup compact, cukup solid. Beberapa kali juga menyulitkan tim dengan nama besar. Artinya memang ini akan jadi challenge-nya United juga sebelum mencapai ke partai puncaknya FA Cup. Kalau dia bisa ngalahin Brighton, ya salah satunya kemungkinan besar ya akan lawan Manchester City, lawan yang memang ya udah lu mau dibandingin dari beberapa aspek pun dengan United yang sekarang di atas kertas, sekali lagi di atas kertas, ya City akan jelas lebih unggul gitu kan. Nah, tetapi kan ketangkasan Erik ten Hag sebetulnya bisa aja menjadi kryptonite-nya bagi perlahan dia mulai untuk menjadi kryptonite-nya bagi Pep Guardiola gitu kan. Kita tahu Erik ten Hag juga bukan pelatih kacangan gitu, pelatih yang memang dalam kondisi sesulit apapun dia cukup cerdas, cukup tangkas untuk ngebuat timnya bisa bounce back gitu kan. Nah, lawan City nanti juga masih ada. Tapi kan ya gimana, Manchester City sekarang punya penyerang udah kayak monster banget gitu kan. 42 gol in all competitions, Johnny, come on. Erling Haaland, siapa yang bisa ngantiin striker ini gitu kan, Erling Haaland. Ya menurut gue ini, gue udah boleh bilang dia sekarang adalah striker terbaik ya City sepanjang masa ya. Karena dalam satu musim dia nyetak 42 gol in all competition gitu kan. Dia mecahin rekornya Sergio Aguero ya. Sergio Aguero sebelumnya rekor pencetak gol terbanyak City dalam semusim dipegang oleh Aguero dengan 33 gol. Sekarang Erling Haaland di musim yang masih berjalan aja dia udah bikin 42 gol. Ini striker yang memang kalau ketemu United nanti gitu, apalagi kualitas back United itu seperti lawan Fulham sebelum kena kartu merah, ini jelas menjadi alarm gitu kan. Dan Haaland, aduh gila, lu kalau dia 3 match terakhir itu bisa bikin sekitar 9 gol. Koreksi kalau gue salah, sekitar 9 gol itu. Ini
ini striker apa gitu kan, striker yang ini udah dibilang kayak isinya tuh udah bukan daging lagi, tapi ini striker isinya tuh udah kayak mesin-mesin robot gitu kan, yang jadi kayaknya gua rasa challenge-nya cukup besar juga buat Ten Hag. Gua pribadi datang hari ini tag syuting pakai baju Manchester City ya jelas. Gua akan mengunggulkan Manchester City gitu kan, karena gue sangat terpesona banget sama Erling Haaland, striker yang ya kalau gue boleh bilang adalah striker yang memang udah gak bisa berkata-kata lagi. Ini emang striker yang gue udah lama banget gak temu nomor 9 di Inggris yang seganas ini gitu kan. Usianya masih muda gitu. Oke, ada Lewandowski sebelumnya gitu kan, tapi Lewandowski itu kan ya bukan mengecilkan Liga Jerman gitu, tapi ya dia pun di usianya juga udah cukup senior. Ini ada Erling Haaland gitu kan. Coba nih lo yang dengerin, lu deskripsiin nih Erling Haaland tuh striker apa gitu kan, dan seberapa yakin Erling Haaland nih masih bisa untuk membuat rekor, mecahin rekor dia sendiri lagi, dia pecahin lagi sampai akhirnya ya udah dia bisa dapat Ballon d'Or-nya dia. Gila nggak? Jadi kalau bagi gue ya, walaupun di Liga nih sekarang City lagi ketinggalan sama Arsenal gitu kan, tapi yakinlah gitu kan bahwa entah di musim depan atau kapanpun, ya Haaland dengan City-nya tuh City itu bakal ada di puncak klasemen tuh karena Haaland gitu kan. Sekarang 7 poin is oke lah, tapi lu belum boleh bilang juga ya bahwa udah kasihin aja pialanya ke Arsenal, karena perjalanan Liga masih cukup panjang gitu kan, apapun masih bisa terjadi gitu kan. Kalau ada istilahnya 11 on the tree, ada gajah di atas pohon, tinggal nungguin aja kapan dia jatuh. Kalau gajah di atas batu itu lagunya Wali gitu kan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Udah belum closing? Belum. Oh belum, masih lama. Nih gue gak dikasih kode nih, berapa menit lagi gitu kan. Oh lanjut, oke, ya udah gitu kan. Nah, masih ada sih bahasan. Nah, ada timekeepernya sih gitu kan. Nah, ngomongin berapa menit lagi? Nih ngomongin Liga Inggris. Tentu yang jadi topik pembahasan paling hangat itu adalah masih Arsenal, 7 poin di atas. Tim yang secara penampilan makin moncer, makin kesini gitu kan. Sekarang tadi gue nyambung obrolan tadi nih, lu tinggal edit aja. Ini kan ada tadi gue ngomong gajah di atas, ini gajah di atas pohon. 11 on the tree gitu kan, 11 on the tree. Ada yang bilang ya ini kayak gajah di atas pohon. Ya kalau lu lihat gajah di atas pohon gimana? Tinggal mikir kan, kapan gajahnya jatuh gitu kan. Ini gak jatuh-jatuh gitu, gajahnya malah ngopi aja ngeliatin 19 tim di bawah gitu kan. Gajahnya malah ngopi gitu kan. Nah ini sulit banget gitu kan Arsenal untuk dikejar, walaupun selisihnya ya menurut gue gak terlalu banyak juga sama Man City, hanya 5 poin gitu kan. Tapi percayalah kalian para fans Arsenal harus yakin, dan gue pun yakin gitu kan, bahwa memang ini akan jadi tahunnya Arsenal gitu kan. Pekan demi pekan dilewati Arsenal dengan meyakinkan, mengalahkan lawan juga dengan cara yang deg-degan ada beberapa kali, tapi ada jalan dengan cara yang mutlak juga. Tapi dengan gugurnya Arsenal di UEL, jelas ini menjadi advantage juga buat Arsenal untuk lebih keep focusing di Premier League. Ngelihat Martinelli sekarang juga udah makin oke gitu kan. Arteta juga udah mulai makin mengenal skuadnya gitu kan. Ini akan ramai sih sebenarnya persaingan di Premier League. Nah kemudian di pekan berikutnya ya Arsenal akan melawan Leeds, melawan Liverpool. Ya Liverpool juga walaupun main di Anfield ya, gue merasa bahwa memang belum dalam form terbaiknya, dan ada kemungkinan juga bisa minimal Arsenal bisa nyuri poin dari di Anfield. Dan lu lihat as a unit Arsenal, mungkin dari sisi pemain dia nggak banyak ngambil pemain yang wow banget ya, mungkin Gabjes. Tapi kalau lu boleh masukin Gabjes di tier
penyerang-penyerang dunia, mungkin Gabjes tuh bukan di tier 1 gitu kan. Jadi dengan squad ini tuh ya emang sangat luar biasa banget menurut gue. Dan sekali lagi gue akan tetap percaya bahwa si gajah ini, orang yang bilang si gajah atas pohon ini akan terus ada aja di atas pohon sampai akhir musim gitu. Karena ya City juga masih dipecah fokusnya di berbagai ajang gitu kan. Terus belum lagi gue mungkin melihat kalau City itu ya itu tadi gue memuji Erling Haaland, tapi di satu sisi kalau misalnya kita lihat dari perspektif lainnya bahwa ketergantungan sama Haaland juga nggak bagus gitu. Ketika Haaland harus cedera atau apa, ya lu nggak akan punya mesin gol lagi gitu kan. Tetapi ketika di Arsenal, lu satu Gabjes kemarin cedera di World Cup, tapi lu masih bisa munculin beberapa nama yang dimana itu lu membuktikan kalau lu nggak hanya tergantung dengan satu Gabjes aja gitu. Dan Arsenal punya itu gitu kan. Kemudian dari sisi lini bertahan gitu kan, Saliba tampil bagus banget gitu kan. Ini perlahan Arsenal yang itu tadi di awal gue bilang ini sama kayak PSM, banyak yang ngunggunin di awal musim, tapi akhirnya Arsenal bisa membuktikan itu gitu kan seiring musim ini berjalan gitu. Sehingga ya ini sangat-sangat menurut gue Arsenal tuh bisa banget untuk stay di atas. Tapi seberapa lebih cepat sih Arsenal tuh bakal juara, ya mungkin ini nggak menutup kemungkinan bahwa Liga Inggris bakal ditentukan juaranya di pekan terakhir ya gitu kan. Ini bisa aja gitu. Tapi kalau lihat dari selisih poin yang ada sekarang antara Arsenal dan City itu kan, kalau City itu masih punya utang 1 pertandingan, let's say itu dia menang setelah selisih poinnya 5, berarti kalau 5 ya bisa aja ini ditentukan nanti di pekan 38 atau pekan di 37. Yang jelas ya fans Arsenal banyak-banyak doa aja nanti sampai pekan ke-36 ke-37 bahwa timnya memang yang ada kata lain, lo harus menang di liga, udah gitu aja gitu kan. Nah, sulit untuk Arsenal mungkin bisa juara dengan lebih cepat lagi gitu kan. Karena kenapa Liga Inggris tuh dibilang liga yang paling seru gitu, karena sering banget juaranya tuh ditentukan di pekan-pekan akhir, entah itu pekan 3-4 bahkan gitu kan. Waktu itu kalau lu ingat City sama United yang menit terakhir harus apa ya, waktu itu Aguero jadi penentu kemenangan City buat juara. Ya seseru itu Liga Inggris gitu kan. Terakhir kali Liga Inggris punya juara yang cepat, maksudnya tim dalam sejarah Inggris yang mengunci gelar juara paling cepat itu ya Liverpool. Waktu terakhir kali juara, Liverpool itu juara ketika Liga Inggris masih tersisa sekitar 7 pekan. Dan itu gue rasa akan sangat-sangat sulit banget untuk diulang oleh tim manapun. Tetapi biarlah Liga Inggris seperti itu gitu kan, karena ya liga terbaik di dunia, ya memang harus menyajikan hiburan terbaiknya hingga pekan terakhir gitu kan. Waktu itu Liverpool juara di pekan ke 31, sisa 7 pertandingan ya udah aja. Selepasnya 7 pekan itu ya kayak hambar aja gitu kan. Gue berharap memang akan terus seperti itu. Dan ada kemungkinan juga United juga masih bisa nyalip Arsenal gitu kan. Tinggal tunggu aja gitu kan. Bagi orang-orang yang yakin bahwa gajah itu akan jatuh, ya akan jatuh juga gitu. Tapi kalau gue sih nggak yakin ya. Dan kalau lihat selisih poinnya si United sekarang itu kan 5-6, 13 poin. Masih ada kemungkinan juga untuk ngegeser posisinya Arsenal sebelum City. Dan yang menarik juga di Inggris kan bukan hanya bersaing di tangga juara, tapi juga bersaing di perebutan slot untuk UCL gitu. Ada nama Spurs, ada nama Newcastle, dan ada nama Liverpool juga Brighton. Yang memang selisihnya juga nggak terlalu tinggi ya, selisih 7 poin aja, termasuk Brentford. Ini juga akan menjadi
position yang menarik untuk diikutin sampai pekan akhir, sehingga memang Liga Inggris ini ya nggak hanya milik 2 atau 3 klub, nggak hanya milik Big Seven or Big Six, tetapi sekarang tim-tim kayak Newcastle, kayak Brighton, kayak Brentford memang udah mulai meramaikan ini gitu kan, sehingga memang nggak salah juga secara level kompetitif ya Liga Inggris memang lebih menarik dibandingkan Liga Spanyol yang dimana cuman Madrid, Barca, diselang Atletico, kemudian di Liga Italia sekarang lagi seru gitu kan, tapi sebelum ini ya Juve lagi, Juve terus diselang Milan, Inter gitu, dan Napoli lagi seru gitu kan. Tapi kan seberapa bisa nih Napoli konsisten, itu yang jadi pertanyaan. Gue sih harap dengan keberhasilan tim-tim Italia di quarter final UCL musim ini, kemudian keberhasilan Napoli, itu akan terus berlanjut lagi di musim-musim berikutnya sehingga Liga Serie A nggak boring. Tapi yang sudah terbukti adalah Liga Inggris yang dimana memang Liga Inggris yang memang dimana dalam beberapa musim terakhir sudah membuktikan itu sebagai liga yang paling disorot. Jadi di pekan berikutnya nggak usah khawatir, masih banyak bahasan-bahasan yang lebih seru. Nih gue tadi juga masukin beberapa pembahasan yang sangat everlasting ya tentang Kvaratskhelia, kemudian bagaimana performa Xavi, dan kita lihat sepak bola itu dinamis. Pembahasan yang akan habis. Hari ini gue ngomong B, bisa ya orang besok ngomong C. Jadi thanks for watching Sobat Langit Musik buat jebol Julitin Sepak Bola episode 2. Sampai jumpa di pekan berikutnya sama gue atau enggak sama Rizal. Ciao.